Mang Cek Bice, ini kota Wong Kitogalo, Palembang. Kenal ke dulu, aku Ferry Ferdian, Wong Palembang asli. Mendengar kata Palembang pasti langsung teringat pempek. Pempek inilah jadi kebiasaan kami Wong Palembang. Di mana-mana di sudut kampung kami gampang nemui pempek. Mulai dari kecil kamilah dikenal ke sama pempek. Dari pempek sepeda yang dijual di sekolahan sampai di pasar semuanya enak, alias lemanian. Pempek banyak jenisnya. Ada pempek lenjer, keriting, adaan, pempek kulit, sampai ke pempek paling terkenal, kapal selam. Nah, yang terakhir inilah kehebatan Wong Palembang. Senengnya makan kapal selam. Ibu aku paling jago bikin pempek. Aku ceritanya dapat tugas, disuruhnya beli iwak di pasar untuk kami buat. Pempek ini terbuat dari ikan atau iwak dalam bahasa kami. Kalau dulu nak buat pempek harus nyari iwak di sungai. Tapi sekarang tinggal ke pasar B langsung beli iwak. Banyak jenis iwak yang bisa dipakai jadi bahan pempek. Cuma ada iwak spesial menak buat pempek. Pusat iwak ini ada di Pasar Cinde. Pasar ini juga jadi pusat pasar tradisional Palembang. Cinde ini sudah ada sejak zaman Belanda dulu. Tapi bangunan permanennya baru dibangun tahun 1958. Di Pasar Cinde masih ada yang jual rajonya iwak sungai. Istilahnya tuh status paling tinggi sebagai bahan pembuat pempek. Itulah iwak blido. Tovan ini anaknya Mang Arifin langganan kami. Dia ini terus ke gawean bapaknya jadi penjual iwak blido. Coba jingo alias lihat daging blido. Wajar lah kalau ini kualitas super. Karena dagingnya memang banyak, berserat, tidak banyak tulang, dan teksturnya lembut nian. Di Pasar Cinde pacak dihitung jari yang jualan blido. Iwak ini lah susah dicari di sungai, makonyo hargonya mahal nian. Cak iwak yang kubeli ini beratnya 2 kilo, sekilonya sekarang 120.000. Nah, daging iwak yang sudah diiris oleh Tovan tadi tidak bisa langsung dimasak, tapi harus digeleng dulu. Mendi Cinde, iwak pacak langsung digeleng sampai halus untuk bahan pempek. Mat Jahar ini gelengnya sudah pakai mesin, jadi tidak bikin capek tangan. Dan yang pasti, lebih cepat. Ini dia hasil gelengannya. Teksturnya lembutnya nuy. Pesanan ibu aku lah di tangan. Cuman, lagi di kota, paling lemak yo lewat jalan yang beda. Hai, Palembang ini kan tidak cuma daratan. Oh iya, kota kami ini kebagi dua, antara seberang Ulu dan seberang Ilir. Dipisah ke Samu Sungai Musi. Ulu ini ada di sebelah selatan kota Palembang. Sedangkan Ilir letaknya di pusat kota. Walau kepisah tapi sebenarnya kami ini nyatu. Karena masih sama-sama Palembang dan budaya kami juga sama. Dari dermaga bawah Ampera, aku nak nyebrang dulu ke Ulu. Meski ada jembatan Ampera, perahu atau jukung ini masih banyak yang make.
Kak Saar sudah 15 tahun Dioni bawa jukung atau perahu. Bolak-balik, ulu ke ilir, bawa penumpang. Ongkos nyobe murah nian, cuma 5.000. Makonyo masih banyak yang make jukung menyeberang. Apalagi kalau tinggal di bantaran sungai, memang lebih murah dan cepat. Kak Saar yang asli Palembang ini pacak disebut pelaut lah. Dio sama kawan-kawannya yang hidup dari jukung sebenarnya bisa jadi bukti sah kalau dari dulu kami memang tidak pacak lepas dari sungai. Karena sungai Musi inilah dulu yang antar ke kami ke laut. Makanya kehidupan kami pacak terus berkembang dari masa ke masa. Sungai sudah jadi urat nadi wong Palembang sejak dulu. Sungai Musila awal kerajaan Sriwijaya yang berdiri pada abad ke-7 Masehi. Dari sini ngantar ke pelaut-pelaut kami jadi pelaut tangguh hingga Sriwijaya disebut kerajaan maritim. Kami ini dulu menguasai jalur pelayaran dan perdagangan antara Cina dan India yang melewati Asia Tenggara. Daerah kekuasaan kami dulu sampai ke Thailand Selatan, bahkan Kalimantan Sano. Dulu banyak kapal-kapal besar singgah ke sini. Dari laut mereka masuk ke Sungai Musi. Jangan heran juga karena Sriwijaya dulu jadi pusat belajar agama Buddha. Bukit Siguntang inilah dulu saksi kerajaan kami. Makanya sejak zaman Sriwijaya sebagian besar wong Palembang nih sudah termasuk maju lah. Banyak wong hebat lahir dari Sriwijaya. Salah satu atau sikok warisan Sriwijaya ada di jalinan benang emas di Ratunya Segala Kain, songket. Proses pembuatan satu atau sikok kain songket ini bisa sampai 3 bulan. Menjaman dulu, songket ditenun dengan benang emas dan kain sutra asli dari India, Cina, dan Arab. Makanya harganya mahal. Mulai dari 1,5 juta untuk songket motif standar, sampai ada songket yang berumur lebih dari seabad, yang harganya 50 juta rupiah. Mahalnya. Inilah salah satu pusaka kami wong Palembang. Jangan heran kalau songket ini diwariskan dari ibu ke anak, nenek ke cucu. Karena memang inilah warisan dari kerajaan Sriwijaya yang tidak pacak kami tinggal ke. Dan akan terus kami jago. Umur Palembang nih lah lebih dari 13 abad. Kami punya sejarah panjang yang membuat kami bisa bertahan sampai hari ini. Di Palembang ada kampung pecinan paling tua. Letaknya di sebelah Ulu, tidak jauh dari Sungai Musi. Namanya Kampung Kapiten. Disebut Kapiten karena dulu zaman Sriwijaya, Kapiten inilah wong yang jadi duta besar kerajaan Cina di Palembang. Di Kampung Kapiten ini ada sejarah tentang asal-usul pempek. Kalau kata nyai-nyai atau nenek kami, wong pertama yang buat pempek itu wong Tionghoa dari Kampung Kapiten. Di Palembang, wong tua keturunan Tionghoa biasa dipanggil apek. Jadilah menak beli makanan itu kami manggil pek-pek. Nah, lama-lama itu disahke. Jadi panggilan kami buat makan olahan ikan ini, pempek. Dari kampung inilah tradisi buat pempek berlanjut sampai ke rumah aku. Sekarang ini, kalau ngakunya wong Palembang harus pacak buat pempek.
Ikan belido yang sudah digeleng tadi dicampur ke samo sagu dan air es. Air es dipilih supaya hasilnya bagus dan tidak benyek. Perlu kesabaran kalau nak buat pempek yang lemah. Setiap adokan tentukan hasil akhir. Pelan-pelan, bukan berarti lama, tapi untuk jago kualitasnya. Setelah diadon sampai rata, bahan ini pacak dibuat jadi jenis pempek apa bae. Kalau favorit di keluarga aku, iyo pempek kapal selam bae. Hehehe. Pacak makan bae kalau cuma. Kalau nak buat pempek kapal selam, setelah dimasuk ke telur, pempek ini harus langsung dijerang ke air mendidih. Cak itu terus sampai habis bahan yang ada. Sekilo ikan belido yang dicampur sekilo sagu itu bisa ngasilkan 16 pempek kapal selam. Mending buat daripada beli. Hehehe. Sekitar 15 menit barulah matang dan pacak langsung dimakan atau bisa digoreng lagi tergantung selera. Tapi pernah tak ngebayangi makan pempek tidak pakai cuko? Nah, ini dia nih. Yang sering wong lupa, makan pempek harus ado cuko. Tapi cuko yang lemak cuma ado di Palembang. Lemak tuh artinya enak dalam bahasa kami. Jadi, gak usah bingung dengernya. Kalau nak buat cuko, intinya ado di gula merah batok linggau. Jingok lah. Kalau gula batok ini memang coklat kehitapan. Bapak aku nih tidak kalah jago masak sama ibu. Nah, sudah di blender, bumbu-bumbu dicampur ke gula merah mendidih. Ini dia hasilnya. Cuko yang dibuat dengan telaten pasti warnanya hitam pekat dan kental. Wong luar sering salah nyebut cuko. Ada yang ngomong cuka atau kuah. Tapi yang paling benar, yo cuko, pakai O. Cuko ini jadi semacam hidangan yang bisa dimakan sama apa bae. Bisa jadi pempeknya lemak. Tapi kalau rasa cukonya udah lemak, rasanya jadi kurang. Tapi beda, kalau cukonya sudah lemak, nak makan apa be, jadi lemak juga. Budaya makan pempek ditemani cuko ini memang sudah mendarah daging. Mulai dari sarapan sampai sebelum tidur. Kami tidak ada pantangan makan pempek ini. Mungkin karena gen dalam darah kami ini sudah ada unsur cukonya. Di Palembang, wong tidak cuma makan pempek pakai cuko. Tapi juga kalau makan kemplang, kerupuk, bakwan, tahu bonteng, pokoknya semua serba cuko. Hehehe. Cak inilah seterusnya. Sama cak setiap hari kami menghadapi hari. Makan pempek sama keluarga, nerus ke tradisi, ngejago budaya kami.
Sebagai wong Palembang, kami ini memang menjunjung tinggi rasa kekeluargaan, termasuk keanekaragaman budaya yang ada di Palembang. Mencap pempek yang kalau menurut sejarah dibuat oleh Ape yang wong Tionghoa tadi dan akhirnya jadi makanan khas Palembang. Sebenarnya, kedekatan kami dengan wong Tionghoa itu tidak cuma dari pempek, tapi kami juga punya sejarah yang masih bisa dilihat di Pulau Kemaro. Pulau Kemaro ini letaknya di sebelah barat kota Palembang. Menak ke sana, bisa dari dermaga bus air bawah jembatan Ampera. Kalau naik jukung sekitar 15 menit. Sepanjang perjalanan ke Pulau Kemaro, kita bakal disuguh ke pemandangan kapal-kapal besar, rumah-rumah panggung, dan pabrik-pabrik di sekitar sungai. Ini dia Pulau Kemaro. Menurut sejarah, dulu ada putri Raja Palembang, Siti Fatimah yang nikah dengan pangeran dari Tiongkok, Tan Bun An. Ceritanya, pas mereka balik dari Tiongkok, begitu sampai Sungai Musi, ada kejadian yang akhirnya nyebabkan mereka berdua sama siko pengawalnya tenggelam. Nah, tempat kejadian tenggelam yang dekat Pulau Kemaro inilah yang akhirnya jadi ke pulau ini punya nilai sejarah dan budaya bagi wong Palembang. Sebuah kisah cinta sejati. Kemaro sering didatangi pengunjung. Sebagian mereka itu muda-mudi. Kalau sudah kesini, mereka itu pasti datang ke pohon cinta. Nah, katanya pohon ini bisa buat pasangan jatuh cinta. Atau kalau sudah punya pasangan, bisa tambah lengket. Aduh be budak-budak nih. Sebenarnya ini aslinya ya pohon beringin tua. Tapi karena dipercaya bentuknya mirip hati, jadilah disebut pohon cinta. Tapi aku kan kesini dewean. Mending aku nyoba be ramalan Ciamsi. Inilah ramalan kuno Tiongkok yang masih dipertahankan di kelenteng Hok Cheng Bio. Caranya dengan ngocok ke 100 batang bambu yang kaget keluar angko untuk ngebaca ramalan yang sudah ditulis di kertas. Lalu setelah itu dijelaskan sama juru kunci kelenteng ini. Yo, percaya tidak percaya, inilah salah satu tradisi yang harus kita hormati. Sama-sama melestarikan budaya bangsa yang sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Di seberang ulu Pulau Kemaro di daerah Pelaju, ada monyet-monyet penjago makam keramat Ratu Bagus Kuning. Dari dulu di sini tidak pernah sepi dari monyet-monyet ini. Mereka beranak pinak dan tetap tinggal di sekitar sini. Konon mereka ini sudah berjanji setia sama Ratu Bagus Kuning. Makanya mereka setia ngejago makamnya. Tapi karena letaknya dekat dengan jalan raya, jadinya monyet-monyet ini sering keluar dari sarangnya.
Dan sekali keluar, wih, banyak nian. Wong sekitar sini sudah banyak yang tahu. Mereka sering kesini untuk ngasih makan monyet-monyet ini. Tenang be, walau liar, monyet-monyet ini tidak mengganggu kita. Apalagi bawakan kulit. Nah, tambah senang monyet-monyet tuh. Ai, cerita tentang Palembang memang tidak kate habisnya. Kalau dulu plaza yang terletak di Benteng Kuto Besar ini jadi medan pertempuran wong Palembang melawan penjajah. Tapi sekarang plaza inilah jadi tempat kami mengingat sejarah kebesaran wong Palembang. Ini hari plaza Benteng Kuto Besar yang letaknya persis di sebelah jembatan Ampera ramai terus setiap sore. Banyak uang habis ke waktu, mulai dari budak-budak sampai yang tua. Kampung kami ini sudah mampu bertahan selama beratus-ratus tahun. Kami inilah generasi yang akan terus mempertahankan budaya dan peninggalan nenek moyang kami. Sekokoh Benteng Kuto Besar yang tetap bertahan di gempur penjajah dulu. Seperti jembatan Ampera yang tetap nyatu ke antara ilir dan ulu. Dan sepanjang Sungai Musi yang terus ngelahir ke generasi. Sungai Musi inilah jadi bagian kecil dari negara maritim kita. Bumi Sriwijaya yang menjadi sejarah untuk Indonesia bagus.